ya Tun. Penjualnya itu bentak aku, katanya jangan rusak bunganya. Gimana aku nggak emosi coba? Ya aku pengen masa tua bapak aku itu bahagia gitu. Tapi bukan dengan cara itu. Aku yang melahirkan tanpa suami. Bapak aku yang mencuci semua bekas aku melahirkan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Pagi ini aku lagi bikin madaiko ya. Kalau teman-teman mau tahu resepnya nanti lihat aja di video shot aku ya. Masih tinggal satu loyang lagi. Aku udah keluar rumah nih guys. Mau belanja. Bukan belanja sih ya. Cuman beli bunga sama beli mie daging sapi buat aku sendiri karena kakek masih punya daging bebek. Masih pagi rame banget. Ah iya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sekarang Mbak Arsi kok pakai jilbab? Karena di sini lagi dingin banget, jadi kalau pakai jilbab tuh lebih nyaman gitu. Tapi ya doain aja semoga aku bisa istiqomah ya. Pengennya sih istiqomah lah. Majikan tuh malah nanya-nanya loh. Kalau orang lain mah pakai kerudung tuh dilarang ya. Kalau majikan aku tuh malah nanya, kamu kok nggak pakai kerudung katanya. Kenapa dia pakai kerudung kamu nggak katanya gitu. Nah ini aku udah nyampe di penjual aulaminnya ya. Mbak. Cece, aulamin. Aulamin. Có cái mẫu thời tế bài khởi. Có cái tăng gì mua cái chỉ một cái tăng bài khởi. Cái bùi lắm à? Ya Tun, ya Tun. Hai bài khởi. Oke. Jadi aulamin kilo. Ini murah 34. 34. Iya, enak loh. Aku langganan. Iya, yang nggak tahu kata orang sih kuahnya campuran lah, bodo amat lah. Kita nggak tahu lihat sih. Iya. Iya. Kalau kita mau ini semua Nggak bisa di sini. Panas banget ya. itu kasih makan sendiri apa dikasih majikan? Kasih majikan. Udah sampai di pasar nih teman-teman. Di sini tuh penjual bunganya tuh agak murah dan banyak pilihannya. Sebenarnya di luar juga ada yang lebih dekat gitu jualan bunga ada. Agak mahal dan stok bunganya tuh cuman sedikit, nggak bisa milih-milih. Tadi beli bunga itu hampir saja ribut ya teman-teman. Aku baru aja megang bunganya, penjualnya itu bentak aku. Katanya aku merusak bunganya. Hampir aku ladenin, tapi aku inget aku nggak ada waktu ya. Aku udah sampai rumah lagi nih teman-teman. Di bawah jalan anget teman-teman. Nah ini bunga yang tadi aku beli itu teman-teman. Ini tuh kalau uang Indonya semuanya ini 70.000 ya. Yang beli cuman ini yang kuning sama ini. 3 macam ini 70.000. Kalau ini masih beli yang dulu ya masih bagus jadi nggak aku buang. Dan ini tuh kalau udah layu beli lagi, kalau udah layu beli lagi gitu ya. Kadang ya seminggu sekali. Tapi kalau mau ada sembayangan walaupun masih bagus itu diganti baru ya. Jadi orang sini tuh untuk sembayangan tuh dipentingin banget ya. Nggak sayang duit gitu. Ya, ini kan 70.000 untuk beli bunga, sesuatu yang nggak bisa dimakan ya. Kalau kata aku sih sayang gitu, tapi merekanya tuh nyuruh hari ini beli bunga gitu. Nah kenapa aku beli itu makanannya nggak masak ya teman-teman. Ini aku jarang-jarang banget.
karena kompornya lagi kepake semua gitu ya. Nah ini daging sapi, kompornya tuh lagi kepake semua buat ngukus madaiko tadi tuh, masih tinggal satu lagi sekarang. Dan akunya udah terlanjur lapar banget. Nah di sini juga disediakan sumpit sama sendok sama sambal tuh, sambalnya sedikit banget. Masya Allah, cuacanya dingin, makannya yang panas-panas. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Alhamdulillah. Kakek juga tadi aku beliin roti teman-teman. Jadi aku tuh bukan asal kenyang sendiri aja gitu, enggak. Dia setiap hari makan daging sapi. Daging itu bebek, dia nggak suka daging sapi kakekku itu. Enak banget. Dagingnya lembut banget. Nah ini jadinya ya teman-teman. Ini karena memakai gula pasir, gula batu, jadi warnanya begini ya. Kalau memakai gula merah, warnanya dia merah. Dari setengah kilogram tepung jadinya segini. Aku keluar lagi nih teman-teman. Tadi bos aku telepon, katanya aku suruh ngambil bunga di tempat iparnya sana yang kerja di pasar. Jadi ada iparnya yang tertua itu jualan di pasar. Dan untuk ke sana itu harus naik perahu ya teman-teman. Karena nyebrang, pasarnya tuh di sebelah sana. Jadi kita harus nyebrang pakai perahu. Nyebrangnya sih sebentar sih, pakai patadong, bayar $2,5. Udah dalam perahu nih teman-teman. Cuman nyebrang sebentar aja sih sebenarnya. Aberdeen memang terkenal dengan pelabuhannya teman-teman. Dulu ada restoran terapung yang sangat besar banget, tapi ditutup karena ada corona. Sebenarnya suasana hati aku tuh sedang kurang baik teman-teman. Aku nggak tahu ini layak untuk diceritakan atau enggak ya, tabu enggak, pantas enggak gitu. Cuman aku tuh emang benar-benar mengganggu aku banget, mengganggu konsentrasi aku di sini yang sedang kerja gitu. Jadi aku tuh kan ibu udah nggak ada, meninggal sekitar 5 tahunan yang lalu. Dan bapak aku itu sempat menikah lagi kan. Kemudian waktu aku pulang itu, mungkin teman-teman kalau yang selalu menyimak video aku tahu ya masalah aku sama saudara tiri aku itu. Kemudian sampai ibu tiri aku itu keluar dari rumah dan aku tuh nggak ada kata mengusir dia dan aku tuh nggak ngerasa bertengkar sama dia gitu. Tiba-tiba saja dia keluar dari rumah kan. Kemudian aku sudah di Hong Kong, aku juga udah nggak membahas itu lagi, tiba-tiba saja mereka bercerai gitu, ibu tiriku dan bapakku itu bercerai. Nah, karena aku udah terlanjur sakit hati sama kelakuan anaknya ya aku seneng dong. Aku pikir alhamdulillah akhirnya bapakku bisa lepas. Aku pikir masalah keluargaku udah beres ya. Nah, sekarang kan waktu itu katanya bapakku tuh cerai agama gitu. Aku udah nyiapin uang untuk biar cerai resmi gitu. Karena kan kata istrinya kalau cerainya cuma cerai agama, kalau ada bantuan apa-apa karena dia nggak punya status janda jadi nggak dapat gitu. Oke lah, pas uangnya sekarang udah ada, udah sediakan gitu ya. Kemudian aku dengar-dengar bapakku itu telepon sama adikku, katanya dia tuh mau rujuk lagi gitu ya. Aku nggak tahu ya bapakku itu gimana cara berpikirnya ya. Ya aku pengen masa tua bapak aku itu bahagia gitu. Tapi bukan dengan cara itu, karena aku tuh beneran udah rasanya tuh sakit hati banget gitu. Kayaknya aku tuh nggak mungkin banget memaafin mereka tuh. Ya memang ibunya nggak ada masalah dengan aku, tapi kenapa ikut-ikutan gitu loh ya. Yang nyuruh kamu keluar dari rumahku tuh siapa gitu. Terus yang nyuruh kalian cerai tuh siapa. Terus sekarang rujuk kayak mainan banget gitu ya. Cerai rujuk gitu. Emangnya nggak ada kebutuhan lain selain untuk biaya nikah sama biaya cerai gitu ya. Aku tuh benar-benar pikiran tuh dari semalam ya kayak nggak tenang banget gitu. Pengen rasanya aku tuh jangan mikirin gitu, karena ini tuh nggak pantas dipikirin. Cuman yang mengganjal di pikiran aku tuh ya, aku tuh sayang banget sama bapak aku gitu ya. Aku tuh karena dulu kan ditinggal sama ibuku pas aku sedang di Singapura. Tapi kasih sayang aku kok kayak nggak ada artinya buat bapak aku gitu. Sampai bapakku bilang, kalau kamu nggak mau kirim uang tiap bulan juga nggak apa-apa, intinya dia akan tetap
tetap rujuk gitu, karena kan aku bilang kalau bapak punya istri lagi berarti bapak kan sanggup untuk ngasih makan, jadi aku udah nggak usah kirim uang lagi loh, aku bilang gitu. Aku anggap bapak tuh sanggup menafkahi dan aku nggak mau lagi kayak dulu setiap bulan kirim uang untuk makan gitu. Aku udah angkat tangan aku, karena ya jujur aku sakit hati banget gitu. Tapi bapakku tuh kayak apa ya, anaknya dihina, anaknya direndahkan, kok kayak nggak ada sakit hatinya gitu. Kayaknya tuh nggak peduli banget dengan perasaan aku tuh. Pokoknya dia tuh tetap pengen rujuk gitu. Kayak nggak ada tawar menawar lagi, udah nggak harga mati gitu, harus rujuk gitu. Ya iya, aku pengen membahagiakan bapakku, tapi bukan dengan cara itu maksud aku tuh ya. Ya Allah, kayaknya pengen ikhlas tuh susah banget ya. Yang membuat aku benar-benar bingung itu karena aku tuh takut menyesal lagi gitu ya, karena dulu kan waktu ibuku nggak ada, aku di Singapura kan, kemudian aku belum sempat minta maaf ya, aku bahkan tidak sempat mengurus saat-saat terakhirnya gitu, tiba-tiba saja kan ibuku nggak ada, sakitnya tuh singkat banget gitu. Jadi sekarang sama bapak aku tuh takut nyesel gitu, takut misalnya aku ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan bapakku, terus tiba-tiba saja bapakku nggak ada, nantinya aku tuh nyesel yang kedua kalinya, itu aku nggak mau terjadi. Apalagi kalau diinget-inget ya, bapak aku tuh orang yang sangat berjasa banget, orang yang nggak pernah ngeluh gitu. Waktu aku habis melahirkan, mungkin teman-teman lihat ya video aku ya, aku yang melahirkan tanpa suami, bapak aku yang mencuci semua bekas aku melahirkan, darah-darah aku gitu, nggak malu dilihat sama tetangga, nggak jijik, pokoknya nggak pernah menyalahkan, nggak pernah menyudutkan, mengeluh juga enggak gitu. Jadi aku pikir ya apa yang aku lakukan untuk bapakku tuh belum ada apa-apanya gitu jika dibandingkan dengan apa yang sudah bapakku lakukan untuk aku gitu ya. Tapi maksud aku tolonglah jangan itu gitu, karena aku tuh udah terlanjur sakit hati banget gitu. Ya kalau mau nikah lagi ya jangan sama dia lah. Sebenarnya bapakku tuh udah tua dan udah nggak bisa kerja apa-apa, kenapa harus nikah lagi gitu. Tapi ya mungkin karena udah biasa, udah sebenarnya sih udah kebiasaan gitu ya, biasa bangun tidur terus di sebelahnya ada orang gitu, maksudnya nonton TV ada yang nemenin, ada yang diajak ngomong gitu. Kalau untuk urusan ranjang sih, orang punya istri juga tidurnya tuh di depan TV terus. Bener-bener aku tuh lagi galau ya teman-teman. Aku pikir masalahnya tuh udah selesai gitu, sebenarnya aku tuh bosen membahas ini tuh. Nah ini tuh kayaknya itu anak-anak sekolah baru pada keluar. Aku sering kesini tapi baru kali ini mampir kesini. Bagus juga ya. Ini aku udah sampai di pasarnya ya teman-teman. Ini tuh pasar besar sebenarnya tuh. Ramai sekali anak-anak sekolah ini, ibu gurunya mungkin. Ramai banget. Ramai banget. Full. Ya Allah. Sampai rumah lagi nih teman-teman, dan ini bunga yang tadi aku ambil itu ya, aku setelah bunga ini di tangan nggak berani ngambil video teman-teman karena takut bunganya kenapa-napa. Jadi ini tuh bunga mahal, harganya tuh sama dengan harga setara dengan 4 hari bayaran aku kerja. Coba bayangin kalau sampai pecah terus aku suruh gantiin gitu, 4 hari aku kerja habis buat gantiin bunga doang. Nah, bunga khas Imlek ya teman-teman. Nah yang mahal tuh ini teman-teman, bunga teratai. Jadi ini tuh bunga yang didewakan di sini.